aku ikut yang hackathon Code for the Kingdom itu mulai dari tahun 2015 pertama kali. 2015, 2016 dan 2017 aku ikut. Jadi tiga-tiganya aku ikut, dan pada saat ikut itu tim yang aku ikut juga itu jadi baranya gitu pada saat itu gitu. Oh. Nah, sebenarnya waktu itu event yang di Indonesia itu sebenarnya tahun 2015 kalau nggak salah ingat itu sedang gencar-gencarnya ada hackathon nasional gitu kan dulu itu, Ya, waktu ada. pada zamannya Pak Jokowi itu kan, itu banyak sekali event-event Indonesia mengadakan hackathon gitu. Nah, ya makanya kadang-kadang mikir juga kan, maksudnya yang kalau dunia Kristen itu apakah seperti itu juga, maksudnya akan mengadakan acara hackathon yang 3 hari akan membuat suatu project, membangun solusi, dan itu bersama-sama dilakukan terus untuk pelayanan. Ternyata ya itu akhirnya ada gitu 2015, ya bersyukur juga karena itu menurut saya juga itu kegerakan Ya. bahwa ada gebrakan untuk pelayanan Indonesia gitu, bahwa Indonesia dalam melayani itu memanfaatkan teknologi, dan itu menurut saya kemajuan gitu yang pada saat itu. Nah, terus eh, saat itu yang menarik juga itu waktu ikut eh, Code for the Kingdom tahun 2015, 16, 17 itu sebenarnya kan ada mentor-mentor gitu kan ya. Tadi kan belum disebutkan. Di situ ada mentor-mentor ketika kita mengalami masalah, ketika kita nggak tahu ini saya punya ide tapi saya mau memakai teknologi apa gitu. Misalkan kita nggak tahu spesifik pakai teknologi apa, itu teman-teman panitia di sana Code for the Kingdom itu menyediakan mentor-mentor yang sesuai dengan bidangnya. Misalkan dari teknologi itu ada yang terkait dengan UI UX, ada terkait dengan teknologi terkait dengan database database engineering, ada yang terkait dengan programming tertentu gitu. Jadi kita bisa request satu mentor tertentu untuk bisa mementori kita gitu, sehingga kita tahu teknologi mana yang kita bisa pakai. Tapi juga mentornya itu nggak hanya dari sisi teknologi, juga dari pelayanan yang lain juga gitu. Itu juga bisa kita panggil supaya lebih jelas bahwa produk kita ini benar-benar nanti bisa terpakai gitu. Jadi mentor-mentor itu mengarahkan hasil dari apa yang kita lakukan itu nanti benar-benar berguna. Nah, itu bersyukurnya juga yang ada mentor yang bisa membimbing atau menemani untuk kita mengerjakan bareng-bareng, tidak hanya pesertanya aja gitu. Tuh. Nah, tadi hasilnya sih belum tentu hasil jadi ya, tadi sudah disebutkan. Ya. Tapi hasilnya prototype atau minimal viable product gitulah, minimal yang itu bisa dipakai, lalu bisa dikembangkan. Yaitu. Senangnya juga ini sih, ternyata ketika ngikut itu permasalahan di dunia kekristenan itu banyak. Aku pikir ternyata banyak 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 permasalahan, banyak hal yang bisa diselesaikan gitu. Jadi ngelihat banyak anak-anak Tuhan yang terpanggil, yang tergerak untuk bersama-sama membuat solusi terhadap permasalahan tentang pelayanan gitu. Jadi seneng aja sih punya visi yang sama, melihat suatu masalah dan kita kerja bareng seperti itu. Nah, kalau dari Mas Hadi sendiri, apa harapannya? Kenapa kok calon peserta kita harus ikut gitu kan, harus ikut acara ini? Apa pentingnya gitu? Apa harapan Mas Hadi? Ya, harapannya ya supaya nantinya ke depannya kita benar-benar bisa membuat komunitas atau suatu uh, kelompok bersama untuk bisa memikirkan permasalahan-permasalahan terkait dengan kekristenan. Jadi ketika kita sudah mempunyai komunitas, kita mempunyai kelompok bersama untuk memikirkan itu, kita bisa mengambil solusi bersama gitu. Jadi menurut saya sih bukan hanya satu dua orang saja atau satu dua organisasi saja, tapi orang-orang percaya yang punya kerinduan yang sama mau mewujudkan atau membuat sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengan pelayanan gitu.